Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah, dan tidak lupa kami menyapa para pemirsa Masjid Istiqlal TV yang menyimak melalui streaming Masjid Istiqlal TV atau melalui YouTube. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sore hari ini kita semua diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan oleh Allah rahmat dan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah, di sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, melaksanakan salat asar berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di penghujung hari Sabtu, ya, kita memasuki tanggal 19 Safar. Di hari sore hari ini mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengisi waktu, supaya waktu ini bermanfaat, waktu yang kita miliki ini akan menjadi hujjah, akan menjadi saksi kelak. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini digunakan untuk apa? Untuk ibadah atau untuk maksiat? Maka dari itulah hari ini pas kita ada di tempat ini, mari kita sama-sama niat. Satu, niat i'tikaf. Kedua, niat thalabul ilm, menuntut ilmu. Niat kita juga bersilaturahim. Pasang niat sebanyak-banyaknya, insya Allah ini menjadi waktu yang berharga, yang kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah, tabarukan kita mengambil berkah di sore hari ini. Sejenak, kurang lebih 30 menit ke depan, kita mengisi waktu untuk mengikuti pengajian Awamis, membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi kitab ini adalah kitab yang sering dibaca dalam dunia pesantren, ya, di kampung-kampung, ya, dimanapun, untuk kita mengambil hikmah pelajaran dari, ya, ilmu agama. Ya. Ini kita akan bacakan, ya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi, amin. Dalam kitab ini kita akan lanjutkan pada bab yaitu tentang fadlun sholatil maktubah, yaitu keutamaan sholat wajib, ya. Keutamaan sholat wajib. Kita memasuki hadis yang berikutnya, yaitu wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban. Hadis ini, ya, dari, ya, Ahmad dan Ibnu Hibban, di mana Nabi pernah bersabda, man hafaza ala sholawat, barang siapa, kata Rasulullah, yang menjaga sholat 5 waktunya. Ya, kita sholat 5 waktu setiap hari ini, asar, nanti maghrib, malam, isya, sehari 5 kali. Kita jaga dengan sebaik-baiknya, kata Rasulullah, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah.
Nanti di hari kiamat kita akan diberikan cahaya. Yang kedua, kita akan diberikan petunjuk. Dan yang ketiga, kita akan diselamatkan ya di hari kiamat. Ini berkat kita menjaga sholat 5 waktu ya. Jadi Bapak Ibu jaga sebaik-baiknya sholat ya. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Nanti kita akan merasakan di hari kiamat ya, sholat yang kita lakukan di dunia, selama di dunia kita lakukan sholat 5 waktu itu nanti akan menjadi cahaya ya di hari kiamat ya. Dimana saat itu kan ya, hari kiamat itu sangat luar biasa ya, keadaannya yang sangat menyeramkan, mengerikan ya. Nah nanti akan menjadi cahaya, kita akan terlihat ya, lalu akan menjadi petunjuk, dikasih petunjuk ya, jalan ya, ini jalan yang baik, ini jalan yang benar gitu kan. Nah itu sholat yang kita lakukan akan menjadi petunjuk. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatun. Kata Nabi sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka tidak akan dijadikan cahaya, tidak akan diberikan petunjuk, tidak akan diselamatkan. Wa kana yaumal qiyamah, bahkan orang yang meninggalkan sholat 5 waktunya nanti di hari kiamat ma'a Qarun, akan bersama Qarun, wa Fir'aun, bersama Fir'aun, wa Haman, bersama Haman, wa Ubay bin Khalaf, yang keempat Ubay bin Khalaf. Ini nama-nama orang ini Pak, dulu ada dalam Al-Quran ya. Yang pertama Qarun, kita mengenal ada harta Qarun ya. Qarun kalau kita baca sejarah itu ya, orang yang sombong karena memiliki harta kekayaan yang banyak, makanya ditenggelamkan oleh Allah di bumi kan ya, sama harta-hartanya tuh tenggelam di bumi. Makanya orang sekarang kalau nemuin uang, nemuin emas di bawah itu katanya harta karun ya. Karena dulu ada namanya Qarun, orang kaya yang Allah tenggelamkan karena sifat sombongnya tuh ya, sifat sombongnya ya, keterlaluan sombongnya ya. Udah kaya dikira kayanya itu bukan dari Allah ya, dikira kayanya itu dia punya dia itu kan, padahal kekayaan itu adalah titipan Allah. Dia sombong, Allah tenggelamkan itu kan ya, ke dasar bumi Allah tenggelamkan. Makanya sekarang ya begitu ceritanya. Jadi kalau nemuin harta katanya harta karun gitu kan. Jadi sejarahnya ada dulu namanya Qarun. Nah yang berikutnya wa Fir'aun. Nah, kita tahu udah dengar nih, sering dengar Fir'aun ya, itu raja ya, sangat kejam, keji sekali kan ya, bahkan menyatakan dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, dalam Al-Quran kan seperti itu ya. Satu-satunya orang yang mengaku dirinya Tuhan itu ya Fir'aun itu. Tapi kalau sudah pas waktu ditenggelamkan baru mengakui Tuhannya Nabi Musa kan. Tapi sudah terlambat ya, ruhnya sudah sampai tenggorokan, sudah nggak bisa tuh ya, nggak bisa tobat. Ini pelajaran juga bagi kita ya, kalau masih punya ruh dalam diri kita, segera taubat. Kalau sudah nyawa kita sudah sampai tenggorokan, udah nggak bisa ditaubat, itu sudah diterima ya. Itu pelajaran, segeralah bertobat. Nah ini kisah Fir'aun juga demikian ya, ngejar Nabi Musa ya, lalu di tengah lautan ya, lautan itu kembali lagi ya, tertutup, tenggelam itu kan Fir'aun dan Hamannya. Haman itu menterinya Fir'aun. Sama kedua-duanya ini ya orang yang sangat tidak beriman dan juga sangat membenci Nabi Musa ya. Ini kan ketika di zaman Nabi Musa kan Fir'aun ya. Haman. Nah yang berikutnya Ubay bin Khalaf. Kalau kita baca sejarah juga, ini Ubay bin Khalaf ini musuh Islam. Kalau Ubay bin Khalaf ini ya,
adalah musuhnya Rasulullah Nabi Muhammad, ya, sering mengejek, ya, sering membenci, ya, tidak senang sama orang kaya di zamannya, orang kaya di zamannya, konglomerat lah kalau kata kita sekarang, konglomeratnya, ya, saat itu, ya, di Mekah namanya Ubay bin Khalaf, tapi bencinya minta ampun kepada Rasulullah, ya. Ini Ubay bin Khalaf ini juga, ya, digambarkan dalam hadis ini juga orang yang tidak baik. Nah, nanti orang yang nggak sholat 5 waktu dikumpulkan bersama mereka ini, nauzubillah, ya, nauzubillah, ya. Makanya kita harus jaga sholat 5 waktu kita, ya. Ini gambaran sosok orang-orang yang ya, tidak senang dengan agama orang perjuangan Islam. Wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Nah, yang kedua ini Nabi mengatakan, ya, di antara, ya, hambaku, ya, yaitu antara orang, seseorang itu dengan kekafiran itu adalah meninggalkan salat. Ya, jadi kalau orang sudah meninggalkan sholat itu, ya, dia dinyatakan kafir, ya kan, kufur, ya, kufur akan nikmat Allah. Wa Tirmizi bainal kufri wal iman tarkus shalah. Yang berikutnya juga ada yang diriwayatkan Imam Tirmizi bahwa di antara kekafiran itu dengan keimanan itu adalah meninggalkan sholat. Ya, jadi ini penting nih. Makanya ini hadis ini banyak riwayatnya. Saking pentingnya Nabi ngingetin terus sholat. Ya Pak, ketika Nabi mau meninggal dunia kan pesannya Nabi itu pertama, ya, di antara pesan Nabi itu as-sholah. Ya. Ketika ditarik, ya, ruh dari tubuh Rasulullah Nabi Muhammad tuh Pak, ya, ketika ditarik itu oleh malaikat Israel, ya, Nabi pesan kepada kita as-sholah. As-sholah, jaga sholat, kata Rasulullah. Jadi Nabi nggak mikirin yang lain, mikirin kita itu Rasulullah, ya. Takut karena akhir zaman ini umatnya itu banyak yang meninggalkan sholat, ya, banyak kan, miliaran umat Islam ini berapa yang menjalankan sholat, bisa dihitung, ya, bisa dihitung, ya. Ini kita alhamdulillah di Istiqlal ini, ya, sering diingatkan untuk bersegera melaksanakan ibadah sholat, ya. Jadi itu yang penting, Pak. Nah, yang berikutnya, wa Abu Daud bainal abdi wa bainal kufri talkus shalah. Nah, ada yang di riwayat yang lain dari Imam Abu Daud, di antara, ya, hamba itu, ya, dengan kekafirannya itu adalah meninggalkan sholat. Hampir sama dengan yang tadi, ya. Wa Ahmad wa Tirmizi wa Nasai wa Ibnu Majah wa Hibban wal Hakim an Buraidah al ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Kata Rasulullah, perjanjian, ya, ya, di antara kami dan di antara kalian, kata Rasulullah, antara umat Islam dengan orang kafir itu perjanjiannya itu adalah apa? Sholat, ya. Makanya nggak pernah kita lihat orang kafir itu sholat, kan? Bedanya kita dengan orang kafir kan nggak sholat, kan? Iya nggak Pak? Apakah orang di luar kita non Muslim itu sholat seperti kita? Kan tidak. Makanya yang membedakan adalah sholat, ya. Kalau orang di luar kita ada yang sedekah, Pak? Ada yang sedekah nggak? Ada kan? Ya. Bahkan jangan-jangan mereka lebih rajin sedekahnya daripada kita, kan? Ya, ada yang sedekah, ya. Ada juga yang berbuat baik, ya. Nah, cuma mereka nggak sholat kayak kita. Nah, itu yang membedakan kita dengan mereka, orang-orang di luar Islam. Waman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka telah kafir, ya Pak. Ya, memang ini hadis mengatakan demikian. Wa Tabrani wa man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Nah, ini lebih tegas lagi, Pak. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena sengaja
maka dia telah kafir terang-terangan. Sengaja nih Pak, ini sholat asar ya, sengaja dia ninggalin, udah tahu dia wajib sholat, udah tahu, ilmunya sudah dapat ya, udah diingetin, tapi terang-terangan dia ninggalin sholat, maka kata Rasulullah telah kafir secara terang-terangan ya Pak ya. Nah ini hati-hati ya, diingatin keluarga kita dan anak-anak kita ini ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau ketiduran? Nah ini lain soal. Kalau ketiduran, nah ini sholatnya bagaimana? Ketinggalan sholatnya, subuhnya kesiangan terus, mohon maaf. Itu bagaimana tuh? Ya, itu kan bisa juga dikatakan meninggalkan sholat. Nah ini juga harus hati-hati. Ya, kalau sesekali masih mungkin bisa ditolerir, tapi kalau keseringan, mohon maaf, ya berarti sudah keluar ya kewajiban sholatnya. Kecuali kalau ketiduran, zuhur tadi ketidurannya, bangun-bangun mau maghrib, itu kan nggak sengaja, asarnya kelewat, maka bisa dikodok sholat asarnya. Kalau udah mau masuk maghrib tuh, maghrib dulu, baru nanti setelah maghrib kodok sholat asar. Ini karena tidak disengaja, faktornya ketiduran. Ya, jadi dimaafkan. Kalau ketiduran, lupa, orang gila, mohon maaf, itu nggak kena kewajiban sholat Pak. Ya, nggak kena kewajiban sholat. Kecuali nanti kalau udah gilanya udah sembuh, udah kena tuh mandi langsung, dia kena kewajiban sholat. Jadi ya, begitu ya, nggak kena beban sholat ya orang gila dan lain-lainnya. Wa fi riwayatin sanadua hasan. Nah yang berikutnya, izul Islam wa qawaiduddin salasun alaihina ususul Islam. Ya, kewajiban ya, kemuliaan Islam itu ya, dalam wa qawaiduddin, prinsip dalam agamanya ada 3 Pak, dimana diantara ya kesemuanya itu adalah pondasi dalam Islam. Man taraka wahidan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Barang siapa yang meninggalkan satu saja, ada 3 nih, ada 3 pondasi Islam, kalau ditinggalkan satu saja maka dia telah kafir dan halal darahnya, darahnya. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Ini jelas ya, kalau orang sudah meninggalkan syahadat berarti dia telah keluar dari Islam ya, berarti dia telah kafir ya. Yang kedua, wassolatu maktubah, yaitu meninggalkan sholat wajib. Ini sudah, kalau sudah ditinggalkan salah satu aja ini, entah syahadatnya atau sholatnya, berarti dia sudah keluar dari Islam. Wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ada orang sudah tahu wajibnya Ramadan, dia tinggalkan, berarti dia sudah keluar dari Islam. Ya, jelas 3 ini nggak boleh ditinggalkan. Nah, wa fi riwayat ukhra sanaduha asanun aidan man taraka wahidatan minhunna fahuwa billahi kafirun. Barang siapa yang meninggalkan satu saja di antara ketiga hal itu, maka dia kafir. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun wa qad halla damuhu wa halu. Maka tidak akan diterima amalan sunnah dan amalan wajibnya, Pak. Ya. Jadi kalau orang sudah meninggalkan syahadat, walaupun dia haji, kan wajib tuh, meskipun dia zakat, itu nggak akan diterima amalan-amalan tersebut ya, atau sunnah-sunnahnya, amalan sunnah yang lain juga tidak akan diterima. Ini kata Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, Islam itu sangat menekankan sholat kan Pak. Lihat, nggak bisa sholat berdiri suruh duduk, itu saking wajibnya tuh. Nggak bisa duduk berbaring, begitu kan? Nggak nyusahin, dan itu kewajiban.
Berbaring nggak bisa, pakai isyarat. Sholatnya pakai isyarat. Nggak bisa juga ya disolatin. Ya udah meninggal gitu kan. Atau ketika dalam perjalanan di pesawat kan nggak boleh juga ninggalin sholat. Bagaimana sujudnya nggak bisa? Sampai saking begitunya sholat pak. Ya, saking begitunya sholat pentingnya sholat. Ya, pesawat ya nggak bisa. Di kereta mau ngadep kiblat bagaimana? Ya, nggak bisa juga. Nah, sama di Jakarta juga macet. Ya, di jalan ketinggalan sholat. Ya, keluar kantor habis asar. Ya, ternyata pulang ke rumah sampai mau isya nggak sholat dia. Ya, nah ini juga ya kita banyak solusinya, bisa berhenti kan, berhenti dulu bisa gitu kan. Tapi kalau sama sekali darurat nggak bisa. Sudah di tengah-tengah kendaraan kita, mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke depan nggak bisa. Nah, itu bisa ya sholat dalam kendaraan. Ya, ihtiram al-waqt. Ya, kita menghormati waktu saja itu. Kalau bisa seperti itu, ya banyak yang bisa kita lakukan. Dalam fikih itu nanti dibahas dalam ilmu fikih. Ya, panjang itu urusannya. Ya, itu yang saya maksud adalah saking pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat. Ya, padahal naik pesawat kan kiblatnya juga nggak tentu kan Pak. Kadang-kadang pindah, kadang-kadang sana. Naik kereta sama kan? Naik kereta juga sama. Apa iya kiblatnya kita di sana kan nggak juga. Nah, tetapi tetap kita juga harus diwajibkan sholat. Di saat itu jikalau ya sampai ke tempat tujuan sudah habis waktu tersebut, waktu zuhurnya sudah habis, ternyata sampai di Surabaya misalkan, atau sampai di Malang, wah ternyata tiba pukul sekian nih, kan udah kita lihat tuh, nah, ini bakal kelewat sholat zuhur. Nah, kita lakukan saja misalkan di kereta, atau kita jamak takhir, nanti diatur dalam fikih tuh. Jamak takdim, jamak takhir. Itu saking pentingnya sholat, nggak boleh tinggalin. Ya, makanya boleh dijamak. Ya, ini jamak takdim, jamak takhir juga ada ketentuannya Pak. Ya, nggak bisa saya bahas panjang nih, bisa sampai malam nggak kelar pengajian ini. Kalau bahas fikih panjang. Jadi jamak takdim itu jamak yang didahulukan sholat. Misalkan asar ditarik ke waktu zuhur. Jamak takhir itu kalau yang sebaliknya, jamak takhir itu mengakhirkan sholat ya yang pada waktunya. Jadi zuhur ke asar. Tapi sudah keluar Pak, sudah keluar ya, sudah keluar wilayah. Kita mau ke Jakarta. Nah, sudah keluar dari Jakarta, misalkan mau ke Surabaya. Berarti kan kalau ngelewatin kendaraan berarti sudah lewat mana itu kan? Ya sudah lewat Jogja. Nah misalkan, ya, nah itu sudah bisa tuh sholat. Nah, sudah keluar, ya, sudah keluar wilayahnya. Nah itu panjang Pak. Itu dibahas dalam ilmu fikih. Jadi saya nggak bahas itu sebetulnya. Tapi ini saya ingin menyampaikan bahwa saking pentingnya sholat, ya nggak boleh ditinggalkan. Ya, itu kaitan dengan sholat. Ya, kalau tadi secara fisik dia nggak bisa duduk, bisa tiduran. Nah, secara waktu atau tempat dia nggak bisa juga. Bisa sholat di kendaraan. Ya, kalau itu kita lihat situasinya. Baik. Ya, karena Bapak Ibu, ini sholat ini memang salah satu perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad itu nggak di bumi Pak. Ya, itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj kan. Ya, perintah sholat itu Nabi terima saat Isra dan Mi'raj. Ya, jadi nggak ketika beliau Mi'raj. Jadi spesial ini. Ya, sholat ini ibadah spesial. Ya, spesial. Jadi sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan sampai Nabi harus menghadap Allah itu ya
Ya, langsung ketika peristiwa Mi'raj. Ya. Jadi ibadah ini ada ibadah yang sangat ditekankan. Ya. Bahkan kalau kita baca Al-Quran kan banyak ya diceritakan orang yang meninggalkan sholat itu ada khusus Pak. Nerakanya namanya neraka Sakor. Ya. Neraka Sakor. Ya. Itu di Al-Quran sudah diceritakan tuh. Berarti Allah sudah tahu akan memprediksi orang yang banyak meninggalkan sholat itu nanti akan di situ tuh. Kok bisa sudah diceritakan dalam Al-Quran, berarti Allah tahu nanti itu ke depan tuh orang banyak yang meninggalkan sholat. Makanya di situ ada masalakakum fis sakor. Ya, kita pernah dengar tuh ayat itu kan. Masalakakum fis sakor. Penghuni neraka ditanya, kamu kenapa ada di sini? Ya, mungkin di dunia tuh sohib kali ya, ini dia tanya ya, sohib sering bareng besti loh, kalau anak sekarang ya, temen ya, bareng-bareng di dunia kok tahu-tahu ada di neraka. Masalah kum fis sakor, kenapa kamu ada di neraka? Qalu lam nakum minal musallin, ketika di dunia kami tidak melaksanakan sholat. Itu tuh Pak. Jadi itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran ya. Ternyata ya betul juga banyak orang Islam yang meninggalkan sholatnya. Baik, singkat saja karena waktu. Sedikit lagi Pak, ya kita pelan-pelan baca kitab ini, semoga dapat keberkahan karena ditulis oleh ulama. Ya, para ulama itu menulis kitab itu nggak sembarangan. Ya, ada yang sholat sunnah dulu, baru nulis tahajud dulu. Itu orang-orang dulu apik Pak. Ya, sama ibadah tuh apik. Ya, mau melakukan sesuatu istikharah dulu, doa dulu, minta sama Allah gitu kan. Itu beda ulama dulu ya, luar biasa. Makanya kita selalu di pengajian di sini ini selalu membaca kitab ya, supaya selain kita dapat ilmu, kita juga mendapat keberkahan. Mudah-mudahan bisa khatam ya. Seperti kita di pesantren itu kan khatam kitab-kitab kuning ya, kitab-kitab klasik. Selain Al-Quran kita hatamkan, ada juga kitab-kitab yang kita hatamkan. Nah ini insya Allah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi ya, karena waktu ini sebentar lagi. Wa Tirmizi kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Sahabat Nabi mengatakan, la yarawna syai'an, kami tidak melihat sesuatu amalan yang jikalau ditinggalkan maka dia telah kafir. Gairus sholat, selain sholat ya, jadi sholat itu sudah jelas ya, sama, hampir sama ini kalimatnya, bahasanya hampir sama, bahwa ya amalan itu kalau ditinggalkan, zakat ya, sebetulnya wajib zakat kan rukun Islam, itu juga sangat ditekankan ya. Tapi yang sholat ini yang emang agak berat kalau ditinggalkan. Wa Ibnu Abi Syuaibah wal Bukhari fi tarikhi mauqufan ala Ali radhiyallahu anhu qala ya, ala Ali radhiyallahu anhu qala man lam yusolli fa huwa kafir, barang siapa yang tidak salat maka dia telah kafir. Wa Muhammad ibnu Nasr ya wa Ibnu Abdul Bar mauqufan ala Ibnu Abbas man taraka salat faqad kafar. Nah, ada lagi mengatakan juga sama ya, jadi sahabat-sahabat tuh dengar Nabi Pak ya, kayak kita ya, dari teman kita ya, kita mendengar si A si B mendengar dari A, C mendengar dari A, D mendengar dari A, itu beda-beda ya. Makanya dalam ilmu hadis, kalau kita belajar ilmu hadis itu ada sanad ya, ada matan, itu ya, mereka mendengar Rasulullah itu terkadang nggak sama persis, tapi redaksinya, substansinya sama sebetulnya ya, cuma ya penyusunannya agak beda. Ya, makanya bukan berarti ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Nah, yang berikutnya man taraka wa Ibnu Abdul Bar mauqufan ala Jabil malam yusalli fa huwa kafir, sama nih, barang siapa tidak salat kafir. Wa qala Muhammad Ibnu Nasr sami'tu Ishaq bin Ruwayah yaqulu sah an Nabi sallallahu alaihi wasallam antarikus shalah kafir. Hadis sahih
Barang siapa yang meninggalkan salat kafir. Wa qala Ibnu Juzaim qad ja'an Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu anna man taraka salatan wahidatan. Barang siapa yang meninggalkan satu saja salat wajib, asar ditinggalkan, maghrib jalanin, isya nanti jalan, asar saja ditinggalkan, kata ya Umar bin Khattab mengatakan hatta yakhruju waktuha, sampai keluar waktunya. Ya. Yang tadi saya katakan, ya, saking sibuknya kerja sampai lewat asar, mau maghrib sedikit lagi, 5 menit lagi mau maghrib, saking sibuk kerjanya, ya, takut dia sama bosnya misalkan, takut dia dipecat, ya, nggak mau ninggalin kerjaannya. Wah, sholatnya sampai ditinggalkan, jelas itu sudah sengaja kan. Nah kalau begitu sudah mau keluar waktunya, bahwa kafir murtad, hati-hati ya, bisa jadi murtad, kecuali tadi ketiduran atau ya ada alasan-alasan uzur-uzur yang syar'i yang diperbolehkan, ya, itu masih diperbolehkan, atau lupa misalkan, ya, atau di tempat yang nggak tahu ini waktunya jam berapa ini, pernah, atau hidup di hutan misalkan. Kita kan ya kalau di Jakarta udah sering diingatkan azan di mana-mana, ya, di HP sudah bunyi azan, bagaimana nggak susah kan. Nah, ini makanya kita jangan sampai mengakhirkan sholat kita dari waktunya, Pak, ya, jangan sampai kelewat. Saya kira demikian nih, sudah 30 menit ya. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini apa adanya dari kitab yang ditulis oleh ulama kita terdahulu, ya, bahkan tidak boleh ditinggalkan sampai di lapangan, ya. Ya, kemarin ada di gedung DPR depannya itu sholat semua tuh kan, ya, para mahasiswa itu kan sholat semua kan, nggak ninggalin walaupun sedang demonstrasi gitu kan, tetap sholat di depan gedung DPR, di jalanan sholat nggak apa-apa. Ya, kullu ardin masjidun, semua bumi ini tempat sujud. Ya, makanya boleh. Ya, di lapangan, di jalanan sholat boleh, nggak apa-apa. Di jalanan sholat. Ya, biasanya kan yang ada acara-acara demonstrasi itu di jalanan boleh, nggak apa-apa. Sholat di situ. Apalagi sholat Jumat, udah waktunya misalkan. Ya, nggak bisa ditinggalkan. Udah berada di tempat itu ya sholat Jumat, adakan di situ, siapa yang bisa khutbah dan seterusnya itu dilakukan. Sampai sebegitunya penting di jalanan. Yang penting tempat itu suci, tidak ada najis, tidak ada kotoran, bisa dijadikan untuk sholat. Kata Nabi mengatakan kullu ardin masjidun, setiap bumi yang Allah ciptakan itu bisa jadi tempat sujud, maksudnya bisa buat sholat, ya. Jadi nggak harus di masjid, tetapi lebih afdol kita di masjid. Ya, kalau masjid udah jelas kelihatan ya bersihnya, ya, suci insya Allah, dan bisa berjamaah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, sebetulnya dari sholat ini banyak yang bisa kita kembangkan lagi. Banyak permasalahan kan Pak. Ya, tadi saya katakan bagaimana kalau keluar waktu sholat, ya, karena alasan-alasan, ya, bagaimana kalau tidak tepat waktu, ya, kan yang Nabi mengatakan amal yang paling dicintai as-sholatu ala waktiha, ya, sedangkan tadi sudah azan, kita ketinggalan jamaah yang pertama, ketinggalan, kita harus sholat sendirian. Bisa kita tunda Pak, sholat kita sendirian itu nunggu orang lain supaya bisa berjamaah. Padahal itu istilahnya juga nunda kan sebetulnya kan, nunda dulu kan, itu masih diperbolehkan karena alasan agar bisa berjamaah. Itu dalam ilmu fikih diatur tuh, ya, dalam kitab-kitab fikih itu diatur boleh mengakhirkan sholat dengan alasan tadi, ya, mengakhirkan sholat dengan alasan menunggu supaya bisa berjamaah, bisa sholat
berjamaah, karena sholat berjamaah itu sangat ditekankan kan dalam Islam. Itu boleh menangguhkan sejenak, ya. Sholat zuhur harusnya jam 12, jam 1, setengah 2 nanti, karena orang kumpul sholatnya jam segitu misalkan itu bisa diperbolehkan. Itu nggak masuk kategori orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin, kan ada tuh ayatnya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang melalaikan sholat. Itu ditafsirkan ada yang dimaksud adalah orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Yaitu kalau tadi dengan sengaja jelas-jelas dia menunda, ya. Apalagi di Istiqlal nih, ya. Udah jelas, ya, udah diajak sholat, ya segera kita kan. Makanya ini penting bagi kita sekalian, ya, sama mengingatkan, ya, kita saling mengingatkan, semoga kita menjaga sholat kita ini, ya, sama-sama, semoga ini menjadi bekal. Ya. As-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Ya. Makanya kalau orang yang betul-betul sholat sebetulnya sedang berdialog dengan Allah sebetulnya. Ya, cuman ini nggak semua orang bisa merasakan, ya, tingkatannya sudah tinggi nih. Kalau orang sholat itu sudah berdialog dengan Allah itu sudah tinggi tingkatannya. Kebanyakan dari kita ini sholat, ya mohon maaf, menggugurkan kewajiban, ya, belum sampai tingkatan di depan kita ini ada Allah. Nah, itu seperti itu. Sampai sahabat dulu kan seperti itu. Sahabat Nabi sholatnya seakan-akan Allah itu ada di depan. Ya, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali-wali ulama-ulama dulu tuh. Kalau udah sholat Allahu Akbar, yang lain kecil semua. Allah Maha Besar. Ya. Kalau kita mohon maaf sudah sholat masih ingat yang lain, ya, masih ingat yang lain, berarti ada yang lebih besar lagi dari Allah, jangan-jangan, nauzubillah, ya, karena Allah sudah lupa Allah sudah dilupakan di dalam sholat. Ya, ini ya mungkin kondisi kita, ya, tapi pelan-pelan lah, mudah-mudahan kita bisa sampai derajat khusyuk, ya, sampai betul-betul sholat kita ini betul-betul, ya, menghadap Allah, ya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Imam Ali kan kena fana, Pak, kakinya kena panah, itu nggak bergerak kaki Imam Ali, ya, saking husuknya Imam Ali, ya, kakinya kena panah itu, Pak, bagaimana sakitnya itu kan. Mungkin kalau kita sudah ngebatalin sholat tuh saking sakit, tapi para sahabat dulu sampai kena panah begitu masih nggak bergerak sholatnya, tetap berjalan sholatnya, ya. Kalau kita mungkin baru digigit semut udah nggak bisa diam tangan kita kan lagi sholat, udah mana-mana. Ini mungkin gambaran orang-orang dulu, sahabat-sahabat Nabi itu saking khusyuk dalam sholatnya itu luar biasa, ya, sampai melupakan hal-hal di luar sholat, nggak peduli yang lain, karena sudah bermesraan dengan Allah. Itu luar biasa, ya. Baik, mudah-mudahan itu kita bisa sampai ke derajat itu, ya Pak, ya, mudah-mudahan, ya. Ini pelan-pelan, ya. Wah, ini karena wajar kita ini masih banyak urusan dunia, ya, urusan dunia kita masih banyak, ya. Kadang-kadang, ya, tiba-tiba datang ketika sholat. Ini, ya, seperti itulah kondisi kita. Ya baik, saya kira terima kasih atas perhatiannya. Sholat, sekali lagi kita sama-sama saling mengingatkan sholat kita, ya, kita jaga sholat ini bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini kelak, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita diterima insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal ibadah kita pun diterima karena berkat menjaga sholat kita. Saya kira demikian. Kita akhiri pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.